Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Osama Laden dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Bina Dharma. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang bertema populasi dan sampel. Apa itu populasi dan sampel? Populasi dan sampel merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian yang harus ditentukan sejak awal. Dengan penentuan jenis objek penelitian ini, peneliti bisa menentukan metode penelitian yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Secara istilah, populasi adalah keseluruhan dari suatu objek dari suatu penilaian. Nilai yang dihitung dan diperoleh dari populasi ini disebut dengan parameter. Populasi merupakan seluruh jumlah dari subjek yang diteliti oleh seorang peneliti. Misalnya, 1.000 orang dikatakan sebagai populasi terkait dalam suatu penelitian. Kemudian, pada pendapat lain mengatakan bahwa secara harfiah, pengertian populasi adalah seluruh variabel yang terkait dengan topik pada penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik mirip dengan populasi itu sendiri. Sampel disebut juga contoh. Nilai hitungan yang diperoleh dari sampel inilah yang disebut dengan statistik. Menurut para ahli Jarwanto mengatakan, populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti, dan satuan-satuan dinamakan unit analisis, dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda, dan seterusnya. Sedangkan menurut Hendra Namawi, populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri atas manusia, hewan, benda, tumbuhan, peristiwa, gejala, ataupun nilai tes sebagai sumber data yang mempunyai karakteristik tertentu dalam suatu penelitian yang dilakukan. Sedangkan menurut Arikunto Suharsimi, populasi adalah keseluruhan objek penelitian apabila seorang ingin meneliti sebuah elemen yang ada dalam wilayah penelitian tersebut, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Next. Kriteria sampel. Yang pertama ada kriteria inklusi. Kriteria inklusi adalah karakteristik umum suatu objek penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau yang akan diteliti. Yang kedua ada kriteria eksklusi. Kriteria eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan sebuah objek yang memenuhi kriteria inklusi dari penelitian karena sebab-sebab tertentu. Pertimbangan dalam menentukan kriteria eksklusi antara lain, subjek membatalkan kesediaannya untuk menjadi responden penelitian, dan subjek berhalangan hadir atau tidak di tempat ketika pengumpulan data dilakukan. Next. Mengapa banyak peneliti menggunakan sampel? Yang pertama, ada ukuran populasi terlalu besar. Bila ukuran populasi terlalu besar, rasanya sangat sulit untuk melakukan penelitian. Penggunaan sampel akan jauh lebih efektif dan efisien untuk menghasilkan data yang dibutuhkan. Yang kedua ada efisiensi biaya. Dalam prosesnya, bisa jadi penggunaan populasi akan menimbulkan biaya yang sangat besar. Ketiga, waktu yang lebih cepat. Penelitian menggunakan sampel memungkinkan penyajian data dalam waktu yang relatif lebih cepat daripada populasi. Yang keempat ada sumber daya yang lebih efisien. Sumber daya yang dimaksud adalah hal-hal yang mendukung lain seperti peralatan, teknologi informasi, pengolah data.
Untuk mengolah data populasi dengan jumlah jutaan tentunya membutuhkan perangkat penyimpanan data dan komputer dengan spesifik yang lebih tinggi. Hal ini akan jauh berbeda bila pendapatan dilakukan dalam bentuk sampel. Yang terakhir, ada penelitian yang tidak mungkin menggunakan populasi. Dalam beberapa contoh, bisa jadi penggunaan populasi tidak dimungkinkan dan akan membahayakan objek dari populasi itu sendiri. Sebagai contoh, apakah kita yakin bahwa warna darah manusia itu seluruhnya berwarna merah? Apakah kita yakin darah berbeda di kepala dan kaki benar-benar berwarna merah? Untuk memastikan hal tersebut, kita tidak perlu menyedot seluruh darah dan memeriksa hasilnya. Cukup mengambil beberapa tetes di setiap bagian tubuh dan tentunya kita sudah bisa menarik kesimpulan dari hal tersebut. Next. Manfaat sampling. Adapun beberapa manfaatnya seperti menghemat biaya penelitian, menghemat waktu untuk penelitian, dapat menghasilkan data yang lebih akurat, memperluas ruang lingkup penelitian. Next. Penentuan jumlah sampel. Bila jumlah populasi dipandang terlalu besar dengan maksud untuk menghemat waktu, biaya, dan tenaga, maka peneliti tidak meneliti seluruh anggota populasi, melainkan akan menggunakan sampel. Bila peneliti bermaksud meneliti hanya sebagian dari populasi saja atau sampel, pernyataan yang selalu muncul adalah beberapa jumlah sampel yang memenuhi syarat. Ada hukum statistik dalam menentukan jumlah sampel, yaitu semakin besar jumlah sampel, maka semakin besar keadaan populasi. Sukarti 2004. Keuntungan dan kekurangan teknik sampel. Yang pertama, kita membicarakan keuntungan terlebih dahulu. Yang pertama, kita diuntungkan memerlukan pengetahuan minimum dari populasi. Yang kedua, bebas dari kesubjektifan dan bebas dari kesalahan personal. Yang ketiga, memberikan data yang sesuai untuk tujuan kita. Yang keempat, observasi dari suatu sampel dapat digunakan untuk tujuan inferensial. Adapun kekurangan dari teknik sampling ini. Yang pertama, keterwakilan dari sampel tidak dapat dipastikan pada metode ini. Metode ini tidak menggunakan pengetahuan tentang populasi. Yang terakhir, keakuratan inferensial dari penemuan bergantung pada ukuran sampel. Next. Adapun referensi yang saya gunakan seperti berikut. Saya mempunyai 6 referensi untuk menyelesaikan tugas ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalian dapat memahami apa yang saya presentasikan, dan lebih dan kurang saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Yang Maha Kuasa. Terima kasih.